Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Supiana, mahasiswi RPL S1 Keperawatan Stikes Eka Harap Palangkaraya, tahun ajaran 2024-2025. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana praktek keperawatan pasien dengan halusinasi. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu halusinasi dan berbagai macam jenis dari halusinasi serta tanda dan gejala dari halusinasi. Halusinasi adalah sensori persepsi dari kesalahan yang menyerang panca indera. Biasanya halusinasi terdiri dari 5. Yang pertama adalah halusinasi pendengaran, yang kedua halusinasi penglihatan, yang ketiga adalah halusinasi penciuman, yang keempat adalah halusinasi pengecapan, dan yang kelima adalah halusinasi sentuhan. Halusinasi pendengaran, biasanya seseorang mendengar suara yang sebenarnya itu tidak ada, seperti suara percakapan, ancaman, atau perintah. Halusinasi penglihatan, biasanya seseorang melihat objek yang tidak ada, seperti manusia, benda, atau cahaya. Halusinasi penciuman, seseorang biasanya mencium bau yang sebenarnya itu tidak ada, seperti bau harum atau bau yang tidak sedap. Halusinasi pengecapan, yaitu mengecap rasa yang sebenarnya itu tidak ada, seperti rasa logam pada makanan atau minuman. Halusinasi sentuhan, yaitu merasakan sentuhan yang sebenarnya itu tidak ada, seperti seseorang yang meraba atau menyentuhnya. Salah satu dari penyebab halusinasi adalah gangguan mental, yaitu seperti psikosis, skizofrenia, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau yang lebih dikenal dengan PTSD. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana praktek keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Mbak, waalaikumsalam. Boleh saya berkenalan dengan Bapak? Boleh Mbak. Perkenalkan, nama saya Yunita Supiana, biasanya sering dipanggil Suster Yunita. Bapak, kalau boleh tahu namanya siapa atau di rumah sering dipanggil dengan sebutan apa, Pak? Nama saya Agung Mbak. Di rumah juga dipanggil Bapak Agung ya, Pak? Iya Mbak. Oh, baik Bapak. Bagaimana perasaan Bapak Agung hari ini? Ya, biasa-biasa aja Mbak. Tidurnya tadi malam nyenyak tidak, Pak Agung? Ya, biasa aja sih, nyenyak-nyenyak aja. Ada keluhan tidak tadi malam waktu tidurnya? Ya, keluhannya sih itu aja Mbak, sering dengar suara itu aja. Ada suara orang gitu. Bapak Agung, hari ini kira-kira apa tidak keberatan kalau mengobrol dengan saya? Boleh. Boleh ya Pak ya? Ya. Oke. Waktunya sekarang aja jam 9 pagi ini nggak apa-apa Pak? Gak apa-apa Mbak. Kira-kira 30 menit apa nggak apa-apa? Boleh? Ya Mbak, boleh Mbak. Tempatnya di sini aja ya Pak, boleh ya? Di Ya, ruang Mbak. tamu ini ya Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau Bapak kan mendengar suara. Nah, waktu suara itu muncul, apa itu ada wujudnya atau enggak Pak? Gak ada sih Mbak, suaranya aja Mbak. Kalau wujudnya itu gak ada. Jadi suaranya aja yang Bapak dengar itu ya? Iya. Kira-kira suaranya pas Bapak dengar itu dia bilang apa Pak? Ngomong apa dia? Dia itu ngomong kayak aku bunuh kamu gitu. Aku akan balas dendam gitu Mbak bilangnya Mbak. Mau dibunuh saya Mbak. Mau dibunuhnya Bapak? Dia bilang seperti itu waktu suara itu muncul ya Pak ya? Iya Mbak. Waktu Bapak dengar suara itu, suaranya itu muncul terus menerus atau sekali-sekali aja atau sewaktu-sewaktu aja munculnya? Sesekali aja sih Mbak suaranya Mbak. Sekali aja ya? Iya. Biasanya kapan itu Pak? Waktunya itu? Biasanya waktu saya mau tidur. Terus kalau lagi duduk-duduk sendiri itu Duduk-duduk sendiri itu ya Pak ya? sering muncul sih, Apa Mbak. yang Bapak Agung lakukan waktu suara itu muncul Pak? Ya biasanya sih Mbak, saya cuma tutup kuping gini aja Mbak. Biasanya kalau Bapak tutup kuping gitu, hilang nggak suaranya? Nggak hilang juga sih Mbak. Nggak hilang ya? Iya. Masih terdengar suaranya? Masih terdengar. Oh iya, baik. Bagaimana kalau hari ini saya mengajarkan Bapak Agung bagaimana cara untuk mencegah agar suara-suara itu tidak muncul lagi ya Pak? Ya, boleh. Baiklah, sebenarnya ada 4 cara untuk mencegah agar suara-suara itu tidak muncul lagi. Yang pertama yaitu dengan cara menghardik,
Yang kedua itu Bapak sering mengobrol atau bercakap-cakap dengan teman-teman di sini. Yang ketiga itu Bapak sering melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan di sini. Dan yang keempat, Bapak rutin minum obatnya. Bagaimana Bapak Agung hari ini kalau kita belajar cara yang pertama, yaitu dengan cara menghardik. Nanti saya akan praktekkan bagaimana kata-katanya. Bapak ikuti saya ya Pak. Ya Mbak, boleh. Begini ya Pak, saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Nah, saya minta tolong Bapak Agung untuk memperagakan atau mempraktekkan lagi seperti yang saya bilang. Ulangi lagi ya Pak. Saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Nah, baik Bapak, terima kasih. Nah, nanti saat suara itu muncul lagi, Bapak bisa menghardiknya seperti itu. Biar suaranya itu mencegahnya untuk muncul lagi. Nah, gitu ya Bapak ya. Cara yang kedua yaitu Bapak sering ngobrol atau bercakap-cakap dengan teman-teman yang ada di sini ya Pak Agung ya. Cara yang ketiga itu Bapak Agung sering melakukan kegiatan yang sudah terjadwal di sini. Seperti kegiatan senam pagi yang diadakan di rumah sakit ini ya Pak ya. Yang keempat, Bapak rutin minum obatnya secara teratur. Jadi itu adalah cara untuk mencegah agar suara-suara itu muncul ya Pak ya. Ya Mbak. Bagaimana perasaan Bapak Agung setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Pak? Ya, senang sih Mbak, makasih. Oke, baik Bapak. Kalau misalnya memang Bapak Agung merasa obrolan kita tadi bagus, nah saya mau Bapak Agung menjelaskan lagi kepada saya bagaimana cara-cara untuk mencegah agar suara-suara itu muncul Pak. Bisa Ya, diulangi boleh. Bapak, nggak apa-apa ya Pak? Ya Mbak, nggak apa-apa. Cara yang pertama itu menghardiknya Mbak, jadi ditolak. Jadi, kamu itu tidak nyata, aku tidak mau dengar. Baik. Ya, kemudian yang kedua itu sering ngobrol sama teman-teman di sini. Ya. Kemudian yang ketiga itu ikut rutinitas yang sudah dijadwalkan kayak senam pagi. Ya, baik Bapak. Yang keempat itu minum obatnya harus rutin. Oke, baik Bapak. Terima kasih ya Pak atas waktunya Bapak hari ini. Nah, bagaimana kalau misalnya besok kita atur jadwalnya lagi seperti kegiatan yang seperti ini, kita ulang lagi biar suara-suaranya itu tidak muncul lagi ya Bapak. Nggak apa-apa ya, boleh ya Pak besok? Ya boleh Mbak, boleh. Waktunya apa seperti ini aja? Ya boleh. Boleh seperti ini ya Pak, jam 9 pagi ya Pak. Ya, Mbak. Nanti tempatnya juga di sini aja lagi, nggak apa-apa Pak, boleh? Ya nggak apa-apa. Boleh, baik Bapak. Terima kasih ya Bapak ya. Begitulah tadi praktek keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.